Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas untuk pembiayaan spinal yaitu IPO saham PT Cipta Sarana Medika Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu DKAH, yaitu rumah sakit swasta. Nah, seperti kita lihat teman-temannya, ya kemarin itu di hari tanggal 30 April itu yaitu jadwal efektifnya teman-teman. Ternyata dimajuin. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, kita lihat dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton untuk nama tuh episode awalnya untuk pembahasan saya tentang lincingan dana diperoleh dan juga asetnya dan lain-lain, silakan ditonton dulu teman-temannya di video saya sebelumnya. Kalau sudah, boleh ditonton untuk nama tuh video ini teman-teman, itu episode spinalnya karena ini dipersingkat teman-teman. Nah, ini adalah rumah sakit swasta ya teman-teman itu. Nah, ada juga ya kalau kita lihat sih informasi perusahaan IPO ini ya teman-temannya. Nah, ini pada saat nama tuh peran awalnya. Kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali untuk sampai saat ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih ini dia teman-temannya, nggak ada perubahan sama sekali. Dan diambil di harga atas yaitu di 132. Nah, yang berubah tuh cuma di ini teman-teman. Kalau kita perhatikan yaitu di penahan umumnya ternyata dimajuin teman-teman. Biasanya kalau IPO itu diundur ya teman-temannya, ini malahan dimajuin. Ya, kalau kita lihat sih kalau dimajuin itu agak cukup menarik juga. Nah, ada juga ya mungkin perusahaan itu butuh dana yang lebih cepat atau gimana teman-teman. Gak tahu juga kita ya itu. Nah, jadi dia ambil di harga atas dan juga dana diperoleh nanti sekitar 69 miliar teman-teman. Nah, kalau kita sih untuk penahan umum nanti di tanggal 2, artinya hari ini teman-temannya bisa dipesan sampai di tanggal 6 Mei tahun 2025. Untuk pencatatan sahamnya di tanggal 6 Mei tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 8 Mei tahun 2025. Untuk underwriternya nggak ada perubahan sama sekali, yaitu EP MNC Sekuritas masuk ke papan pengembangan dan mendapat kawalan di mana dua saham mendapatkan satu walan yang cukup menarik teman-teman. Nah, untuk harga tembus untuk uangnya tuh nggak tahu besar juga teman-temannya di 155 itu. Nah, nanti kita lihat apakah digoreng teman-teman, nanti kita lihat aja sih. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk listingnya di tanggal 8 Mei. Artinya kalau kita lihat teman-temannya 8 Mei itu di hari Kamis teman-teman. Kamis depan ya teman-teman itu. Nah, jadi di tanggal 5 di tanggal 8 Mei tahun 2025 di hari Kamis dia akan listing teman-teman, dan juga saya akan lab teman-teman. Nah, di tanggal 6 nanti yaitu penjatanya, artinya di tanggal 6 itu di hari Selasa teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih bisa dapat di harga 132? Ya mungkin pada saat nama tuh boarding atau penan awal itu banyak sekali nembak di 132. Mungkin ada bandar besar nembak di 132. Jadi ya rata-ratanya di 132 teman-teman. Kemarin di penan awal saya cek untuk penutupan antri kemarin itu kalau nggak salah sih 18.000 teman-teman itu. Nah, dan juga ya mungkin lihat dari kinerja keuangan perusahaan juga, dan juga ya untuk data dan informasi mengenai perusahaan juga teman-teman perlu diperhatikan juga untuk menentukan sebuah harga dia teman-teman. Ya mungkin lihat kondisi market seperti ini dan juga di 132 ya mungkin agak atas dia teman-teman karena banyak yang ikut itu. Ya kalau misalkan sepi ngikut malahan banyak nembak di bawah, ya pasti di bawah teman-teman di 100 dia itu. Malahan kalau kita perhatikan dia ambil di harga atas yaitu di 132 itu dia. Nah, coba kita bandingkan teman-teman, yaitu untuk emiten lain teman-teman, yaitu PER dan PBP-nya untuk perusahaan pabrik yang tercatat sebagai pembandingnya. Ada LSGK teman-temannya, kalau nggak salah sih ini IPO juga teman-teman, LSCA juga IPO waktu itu, MTH IPO, BMHS IPO juga teman-teman, sama-sama di perusahaan nama tuh kesehatan semua ini teman-teman, rumah sakit semua. Untuk PAI nggak dimunculin teman-temannya. Nah, tapi kita perhatikan aja sih untuk PER-nya tuh agak lumayan tinggi semua ya teman-teman, tapi kalau kita banding untuk DKH masih mendingan teman-teman. Untuk PBP-nya agak lumayan tinggi sih kalau kita perhatikan. Nah, jadi DKH ini ambil PBP di berapa deh teman-temannya di tahun 2002, jadi di tahun 2024 teman-teman, jika di setahun nggak jauh beda ya teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya ya untuk nama tuh PBP-nya tuh ya masih oke lah teman-temannya untuk DKH ini teman-temannya, tapi yang paling yang agak oke itu ya LSGK sama untuk LSCH tuh tinggi juga sih PBP-nya itu. Nah, jadi berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar 132 setiap saham. Nah, kalau kita lihat sih ya diambil di 31 Oktober tahun 2024. Nah, jadi nggak jauh beda sama nama tuh untuk policy yang saya buat ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, coba kita lihat untuk policy yang saya buat ini dulu teman-temannya. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, ini dia. Ya, di harga 132 tuh sama teman-temannya. Nah, malah kalau kita lihat untuk PBP-nya tuh gak jauh beda sih. Malah sama-sama 2,61. Tapi ya poolnya tuh lumayan tinggi teman-teman. Untuk di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 129,13 kali. Untuk BP-nya 50,51 teman-teman.
Nah, ini perbandingan agak mungkin ada perbedaan juga ya teman-temannya. Ini DKHH. Nah, mungkin ya kalau kita lihat di sini ya agak perbandingan jauh teman-temannya, malah PBP-nya itu dia buat untuk ininya 34 ya teman-teman. Kalau kita ya kalau saya buat sih 50-an ini teman. Untuk PBP-nya 2,61. Dia 2,61 ke PBP-nya 2,07. Sedangkan untuk ininya poolnya tadi berapa? 34 ya. Kalau kita untuk poolnya agak lumayan tinggi teman-temannya kalau kita hitung teman-temannya, tapi nggak tahu sih dari hitungan itu kan di tahun 2024 nggak disetahunkan ya, ambil sampai di tanggal 31 Oktober. Untuk jumlah sahamnya tuh gak jauh beda, sama aja teman-temannya, ekuitasnya 128 miliar. Untuk laba bersih jika disetahunkan yaitu 2,6 miliar. Untuk total hutang yaitu 140 miliar. Untuk market cap di 132 jadinya yaitu 336 miliar. Nah, jadi kalau kita untuk market capnya ya jadi di 132 ya itu 336 miliar teman-teman itu. Nah, jadi kita sudah dapat ya teman-temannya di harga 132. Nah, jadi kalau dananya di poin nanti sekitar 69 miliar atau kalau kita genapin aja 70 miliar teman-temannya, artinya ya dia masuk ke golongan pertama dia teman-temannya. Dan jika dia nanti opposite-nya 25 kali, itu lumayan juga teman-temannya, pas dia dikali 25 nih. Nah, setara dengan 28,59% teman-teman, itu 20 miliar ini. Nah, ini yang akan dibagikan ke retail teman-teman itu. Jadi ya kita perhatikan juga teman-teman itu. Ya, jadi kalau saya lihat sih nggak terlalu besar juga sih yang akan dibagikan ke retail ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih untuk track record untuk MNC Sekuritas untuk EP ini? Nah, kalau kita lihat sih nggak ada sendirian teman-temannya. Sampai saat ini untuk EP berani sendirian bawa DKH nih teman-teman. Tapi ya kalau kita perhatikan sih untuk MSIN aja 5%, di tahun 2019 BAPI minus 13%, IPTP minus 1%, untuk REAL 3 kali arah, untuk WOW 2%. Untuk di tahun 2001 yaitu DLMA itu 0,80% minus. Nah, di tahun 2023 SMIL 2 kali arah, MSI 5 kali ALB yaitu di papan akresasi. UDNG kalau kita lihat sih di papan akresasi aja bisa 1 kali arah dia itu. Nah, ini jarang banget dia ambil di agak atas teman-temannya, malah dia agak bawah semua nih. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk smell dia 2 kali A. Untuk tox di 4%. Untuk meja 1 kali A juga di papan akresasi. Nah, untuk baik 2 kali ALB di papan pengembangan. Tapi perlu diperhatikan juga, baik collab sama HD. HD paling banyak pegang barang. Dan juga yang buangnya itu bukan si underwaternya teman-teman itu. Lalu Spray 2 kali A temannya di papan akresasi. Untuk part bisa ditutup 24,76%. Pada saat open dia A dia teman-teman. Tapi ya mungkin kena guyul ya ujung-ujungnya ditutup 24,76%. Naik di harga 107 yaitu 3 kali A di papan pengembangan. Tapi kalau kita lihat naik yang baru saja IPO teman-temannya. Nah, ini dia. Dia kebuka teman-teman kalau kita lihat si naiknya. Ini dia. Kebuka A-nya ya mungkin ada guyulan dari bandar AO sama bandar IN. Paling enggak ya bandar IN teman-teman. Ya pastinya sih bandar akan ikut juga teman-teman. Karena ya yang paling cukup menarik itu ada wallnya itu. Nah, jadi ya kalau saya lihat sih untuk nama tuh untuk profesor spinalnya ini nggak ada perubahan sama sekali, hanya dimajuin aja untuk jadwalnya. Ya apakah dia butuh dana cepat atau gimana atau apa juga lihat kondisi pasar. Mungkin kalau di pasar lagi bagus ya mungkin dipercepat ya teman-teman itu. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah di hari pertama nanti bisa open dikunci langsung tanpa ada bongkar sama sekali, atau open kebuka ya turun-turun habis itu naik lagi dia sama seperti naik waktu lalu. Nanti kita lihat teman-temannya. Tapi ya rata-rata studi kasusnya banyak seperti itu teman-teman itu. Banyak sekali gocekan. Nanti kita lihat pada saat di hari Kamis nanti di tanggal 8 Mei tahun 2025 nih. Oke. Silakan teman-teman untuk bertimbangkan lagi untuk beli atau tidak. Nah, nanti saya buatkan juga bagaimana sih cara melakukan pemasaran untuk IPO saham DKH ini. Oke, mungkin itu dulu teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.